Senjata ampuh untuk mengatasi setiap masalah secara efektif. Mengatasi kegagalan secara efektif melibatkan pemahaman mendalam tentang penyebab kegagalan dan mengimplementasikan strategi perbaikan. Berikut adalah langkah-langkah detail untuk mengatasi kegagalan. Yang pertama, identifikasi penyebab kegagalan. Analisis kasus. Teliti situasi secara menyeluruh untuk memahami apa yang menyebabkan kegagalan. Apakah ada faktor internal seperti kekurangan sumber daya atau keterampilan, atau faktor eksternal seperti perubahan pasar atau persaingan. Lalu kumpulkan data. Gunakan data dan fakta untuk mendukung analisis. Misalnya, periksa laporan kinerja, feedback pelanggan, atau catatan proyek. Lalu yang kedua, evaluasi dan refleksi. Tanya diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini? Atau, apa yang bisa dilakukan secara berbeda? Lalu diskusi dengan tim. Jika bekerja dalam tim, lakukan diskusi untuk mendapatkan berbagai perspektif dan memahami kesalahan yang mungkin tidak terlihat dari sudut pandang individual. Lalu yang ketiga, rencanakan tindakan perbaikan. Buat rencana aksi. Berdasarkan analisis, buatlah rencana aksi untuk mengatasi penyebab kegagalan. Ini bisa melibatkan pelatihan tambahan, penyesuaian strategi, atau perubahan proses kerja. Lalu tentukan prioritas. Fokus pada masalah utama yang harus diatasi terlebih dahulu untuk mendapatkan dampak terbesar dari perbaikan. Lalu yang keempat, implementasi perubahan. Eksekusi rencana. Terapkan rencana aksi yang telah dibuat dengan seksama. Pastikan semua pihak yang terlibat memahami perubahan dan tanggung jawab mereka. Lalu monitor kemajuan. Pantau kemajuan secara berkala untuk memastikan bahwa perubahan yang diterapkan efektif dan memberikan hasil yang diinginkan. Lalu yang kelima, uji coba dan sesuaikan. Uji perubahan. Lakukan uji coba jika memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas perubahan. Misalnya, coba implementasikan perubahan dalam skala kecil sebelum menerapkannya secara luas. Lalu tindakan penyesuaian. Sesuaikan rencana jika perlu berdasarkan hasil uji coba dan umpan balik yang diterima. Lalu yang keenam, belajar dari pengalaman. Dokumentasikan pelajaran. Catat pelajaran yang didapat dari proses ini. Ini bisa mencakup strategi yang berhasil dan hal-hal yang perlu dihindari di masa depan. Lalu bagikan dengan tim. Jika bekerja dalam kelompok, bagikan wawasan dan pengalaman ini dengan tim untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, perbaiki dan tumbuh. Kembangkan keterampilan. Identifikasi area di mana keterampilan atau pengetahuan perlu ditingkatkan dan cari peluang untuk pelatihan atau pengembangan diri. Lalu bersiap untuk tantangan berikutnya. Gunakan pengalaman ini untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih baik. Baiklah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda dapat menghadapi kegagalan dengan lebih konstruktif dan mengubahnya menjadi peluang untuk perbaikan dan pertumbuhan. Terima kasih.